IDN Pictures kami sepakat untuk selalu memberikan tontonan yang menarik dan juga rasa seru dalam cerita yang akan dinikmati oleh penonton. Dan kali ini kami kembali dengan Sleep Call, sebuah drama thriller. Ceritanya itu bergerak di seputar dampak teknologi terhadap manusia-manusia masa kini, utamanya para Gen Z dan milenial. Ya, Sleep Call ini sebenarnya kita merekam fenomena yang terjadi di masyarakat tentang bagaimana berubahnya cara berkomunikasi masyarakat akibat sudah berkembangnya teknologi komunikasi gitu. Jadi bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana manusia saling berkomunikasi dan gaya hidup mereka sekarang seperti apa yang berubah karena adanya perkembangan teknologi. Jadi cerita Sleep Call ini idenya datang dari seorang Gen Z yang kebetulan anak saya. Seringkali sih kalau misalkan kita menghubungi dia karena dia di luar Jakarta sedang kuliah, kita tanya lagi ngapain? Kenapa bangunnya siang gitu? Oh ternyata karena abis sleep callan, karena dia punya sahabat yang tinggalnya jauh. And then Nugros nanya, sleep call itu apa nak? Gitu ya. Dia cerita loh, sleep call ini ya kita sleep call itu ini loh ya, video callan bisa sama siapa aja, tapi intinya adalah spending time, berkomunikasi, berinteraksi dengan seseorang bukan via luring tapi via daring gitu. Dan teknologi ini aku rasa sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, utamanya para Gen Z dan milenial gitu. Sleep call ini juga rasanya tumbuh dan marak ya di era pandemi kemarin. Waktu saya menemukan ide Sleep Call ini dari Sophie, ceritanya Sophie menceritakan kegelisahan dia terhadap Sleep Call. Kemudian saya menghubungi Monji, penulis skenario, mengungkapkan kegelisahan ketika manusia sudah pada titik di mana teknologi itu sudah sangat berpengaruh terhadap gaya hidup dan mengubah perilaku manusia gitu. Film Sleep Call ini awalnya pengen bercerita tentang kesepian, tapi setelah itu kita mencoba mencari tahu kesepian ini tercipta karena apa. Karena keterjebakan situasi kebanyakannya. Kemudian juga lingkaran sosial ketika di Jakarta ini menciptakan ruang untuk pribadi yang sangat sempit. Jadi kita pengen menceritakan bagaimana kesepian itu bisa menjelma menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi sebuah harapan atau sebuah teror yang mematikan, kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya untuk sebuah medium film, kita selalu memotret apa yang terjadi di masyarakat dan berusaha untuk memberikan tanya dalam karya film itu bahwa bagaimana sih kalau terjadi seperti ini gitu, seperti yang sutradara pikirkan gitu. Jadi situasi sosialnya itu adalah dunia nyata tersebut yang kita angkat dalam film, dan pertanyaan-pertanyaan sutradara ketika membuat sebuah film itu dalam bentuk imajinasinya. Sebenarnya bahasanya adalah surrealis dan realis gitu, tapi untuk memudahkan kita semua bekerja sama di tim Sleep Call, saya menyebutnya batiniah dan lahiriah gitu. Jadi teman-teman bisa punya istilah kesepakatan yang baru ketika kita membuat film ini gitu. Ya sebenarnya dunia mimpi dan nyata ini kita coba analogikan dengan dunia nyata dan juga dunia digital atau interaksi antara sosial media, di mana seringkali kita mendengar yang namanya realita hidup kayak kita sekarang dengan realita misalkan kita di sosial media atau persona itu berbeda. Jadi dua point of view itu kita coba gabungkan di Sleep Call ini dengan analogi kreatif mimpi seperti itu. Dan bagaimana caranya sama seperti kehidupan nyata dan sosial media, di mana kadang-kadang apa yang kamu lihat sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kedua rasa itu yang coba kita tampilkan di Sleep Call. Cerita ini menceritakan tentang Dina yang hidup dalam dua dunia. Dunia dia di dunia nyata yang menyakitkan dan dunia internet
yang kemudian menjadi sebuah mimpi atau harapan baru. Waktu itu kita mencoba membedahnya dengan psikoanalisis, beberapa macam gangguan psikologis yang muncul karena kesepian dan harapan kosong. Proses pencarian pemain saya udah lakukan bersama Santi ketika materinya masih konsep gitu, masih sinopsis gitu, dan saya langsung membayangkan bahwa Laura Basuki kayaknya cocok untuk memerankan karakter Dina di film Sleep Call ini gitu. Dan ketika Laura tertarik, kemudian saya tinggal membangun dunia di sekitarnya gitu dengan pemain-pemain yang saya pikir cocok untuk melengkapi dunia yang kita bangun di Sleep Call ini. Sleep Call adalah salah satu production yang sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kami beruntung untuk dapat bisa bekerja sama dengan aktor-aktor muda seperti Christo Immanuel, Juan Biowan, Della Dartian, dan lain sebagainya yang benar-benar menghidupkan karakter dari Sleep Call ini. Sehingga kami yakin bahwa Sleep Call ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Awalnya itu aku sebenarnya kerja bareng sama Nugros itu tahun 2017 pertama kali untuk film Terbang. Nah, waktu baca sinopsis aku langsung jatuh cinta dengan karakternya, dengan ceritanya. Langsung ya udah kayaknya ini emang jodoh ya untuk aku memerankan Dina di sini. Aku berperan sebagai Rama. Karakter dia adalah seseorang yang ideal di matanya Dina, walaupun Dina hidupnya yang sangat kelam, tapi dia selalu ada buat Dina. Saya berperan sebagai Tommy. Tuan punya perusahaan pinjaman online. Dia dari Malaysia dan sekarang tinggal di Jakarta. Dan Tommy itu antara manusia-manusia yang take advantage atas manusia-manusia yang innocence gitu. Jadi dalam Sleep Call ini antaranya adalah anak-anak kantor dan juga Dina. Jadi Bayu ini adalah seorang manajer ya, dia itu atasannya Dina, tapi dia bawahannya Tommy gitu. Jadi hubungan antara Bayu dengan Dina ini sebagai atasan, tapi sebenarnya Bayu ini naksir gitu sama Dina. Jadi Bayu mencoba segala cara untuk bisa mendapatkan Dina, but at the same time dia harus menjadi atasannya dia, dan Bayu ini kayak tidak tahu menahu soal hubungan Dina dan Tommy gitu. Jadi agak complicated memang. Della Dartian, aku di sini berperan sebagai Bella. Bella ini karakter yang menurutku unik banget ya, karena dia tuh punya ambisi yang besar banget gitu untuk menjadi karyawan teladan. Sebenarnya karena situasi dan kondisi kehidupan yang terdesak menyebabkan dia harus gimana pun caranya, gue harus punya duit gitu. Dengan menghalalkan segala cara, ya menjadi karyawan pinjol. Nama karakterku Rudy. Dia ini anak yang pernah kaya. Tapi ya pokoknya hidupnya sempat bagus lah. Jadi si Rudy orangnya ya gitu, akhirnya dia getir aja, nggak percaya sama apa-apa lagi gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama Surya dan Bayu. Saya Benny, saya di sini sebagai Surya.
seorang pegawai peminjaman online ilegal. Karakternya sebenarnya ini dari Jawa, bekerja di Jakarta dari kampung yang ketika mendapat pekerjaan ini ya merasa puas karena penghasilannya lumayan untuk dia yang dari kampung dan pekerjaannya buat dia juga lumayan mudah. Tapi pas minta nggak marah-marah? Halo, assalamualaikum. Nama aku Rachel Fenia. Aku di sini berperan sebagai Nur, salah satu temennya Dina di kantor. Karakternya Nur itu religius, selalu ngerasa bahwa dirinya benar, nyinyir, nggak suka orang-orang, ngerasa kalau yang lain tuh berdosa dan dirinya doang yang paling suci gitu. Jadi sini kan harus yang sebenarnya kenapa aku kasih tambahan? Bukan orang lu ya. Iblis lu ya. Ah itu ya. Itu oke. Bikin dia. Itu oke. Aku kan kesini mas. Jadi kita follow Dina. Aku duduk dulu. Iya. Motor standby di belakang, semuanya clear di gang. Latihan gerak dulu mah, gerak kamera bareng. Dalam beberapa proses pembuatan film, kemudian saya sadar bahwa saya sutradara yang mendengarkan karakternya. Jadi saya pikir saya bukan sutradara yang based on scripted gitu, tapi lebih ke karakter driven gitu, bukan script driven gitu. Karena saya mendengarkan karakternya, kadang-kadang pertumbuhan karakter itu penting untuk saya simak dan saya kemudian hidup-hidupi di lapangan gitu. Karena itu terjadi, pembentukan karakter yang bertumbuh itu harus kita respon di lapangan. Saya membutuhkan waktu syuting yang cepat. Dan Mas Rokman Rosadi di lokasi syuting bisa membantu mengarahkan aktornya untuk mencapai titik yang saya inginkan. Jadi ketika kita sudah bersiap dengan segala teknis dan sebagainya, tapi kemudian kalau misalnya nggak ada pendampingan dari Mas Rosa nih, atau acting coach gitu ya, penata acting di lapangan, itu kadang-kadang sutradara kan hanya bisa ngarahinnya, kayaknya kurang dapat deh, dia harus lebih marah, kan hanya segitu aja ordernya, arahan sutradaranya. Nah itu kadang-kadang Mas Rosa membantu untuk menyimak arahan sutradara, keinginan seperti apa, kemudian dia membantu aktornya untuk sampai ke titik itu gitu. Memberikan contoh dan sebagainya, karena kan dia punya ilmunya, punya pengetahuannya di situ gitu. Ya, jadi sebelum syuting dimulai jauh-jauh hari kita udah diskusi. Artinya kalau saya mau kasih workshop, mau kasih coach buat pemain-pemain yang akan bermain di film, saya harus ngobrol sebanyak-banyaknya dengan sutradara supaya saya tahu keinginannya sutradara apa. Jadi saya menjadi kurir yang akan menyampaikan gagasan-gagasan sutradara atas peran-peran yang akan dieksekusi di dalam film. Kebetulan di Sleep Call ini jauh lebih rumit dari biasanya karena tokoh-tokohnya punya lapisan-lapisan karakter. Karena lapisan karakternya cukup rumit, jadi ada satu tokoh yang seperti tokoh utama yang diperankan oleh Laura ini layernya ada 4 atau 5 layer karakter yang dia harus bangun. Tokoh Rama juga begitu, 3 atau 4, dan beberapa tokoh lain tingkat kerumitannya cukup tinggi karena selain karakternya dia harus punya database yang banyak untuk bisa membangun karakter itu. Konflik-konflik yang dilalui oleh mereka, konflik psikologis yang gak ringan, konflik psikologis yang dalam, tajam, beberapa justru konflik psikologisnya sangat ekstrim. Waktu pertama kali baca skripnya, aku tuh sampai nggak kuat langsung bisa selesain hari itu juga. Jadi banyak banget adegan-adegan yang menurut aku sangat menguras emosi, menguras pikiran. Akhirnya aku harus stop dulu baca, istirahat dulu sejam 2 jam baru lanjut baca lagi. Dina ini punya masa lalu yang nggak enak. Ketika dia tumbuh besar pun juga dia dihimpit oleh masalah-masalah yang menjebak dia. Akhirnya dia ada di situasi yang sangat depresif gitu. Jadi ya ini bisa dibilang salah satu karakter paling sulit yang aku pernah mainkan. Justru aku sangat jauh dengan karakter Dina. Aku nggak pernah ngerasain yang namanya sleep call.
nggak pernah juga ngerasain hutang dengan pinjol. Terus banyak sekali kan di sini karakter Dina terjebak dalam kehidupan ya, yang dimana aku hampir semua cerita di sini aku nggak pernah ngalamin itu sebelumnya. Dan aku kebantu banget dengan workshop dari Mas Rosa. Sekitar 2 minggu kita pendalaman karakter, ngebedah skrip, sampai akhirnya oh aku tahu titik yang tepat untuk memerankan Dina tuh kira-kira seperti apa. Jujur takut ya pas ditawarin pertama kali karena jauh banget sama karakter aslinya. Terus lumayan jauh juga secara karakterisasi umurnya. Tantangan terberatnya aku lumayan orang yang berapi-api. Ritme badanku, tempo bicara semuanya cepat dan melonjak-lonjak, sedangkan menjadi karakter ini karakter yang sudah dewasa, sangat collected, sangat calm. Itu lumayan merubah ritme badan dan aku harus ngegemukin juga. Itu sih paling tantangannya bikin karakter Rama ini, karena nahan yang meledak-ledak itu susah untuk tetap stay calm dan collected gitu. Pas dia nengok ke bawah. Pas dia nengok ke bawah. Pas tangannya Kayaknya aku gini. duduk dulu terus baru nengok kali ya. Iya, baru nengok. Kamu nengok gini dong nggak apa-apa. Tantangan terberatnya banyak sih, cukup banyak ya, karena karakter Bayu ini jauh berbeda banget sama karakterku gitu. Maksudnya ya karakterku sebelumnya juga berbeda sama karakterku, cuman yang ini tuh specifically di bagian manipulatifnya. Jadi karakter Bayu ini kan manipulatif, aku jadinya harus research gitu. Jenis-jenis manipulasi itu apa aja sih dalam karakter orang yang manipulatif gitu. Ternyata ada gaslighting, ada playing victim, dan akhirnya dari pelajaran-pelajaran ini aku masukin ke dalam dialogku. Jadi banyak sekali dialog-dialog yang akhirnya aku rewrite supaya manipulatif Bayu ini lebih terlihat gitu. Jadi itu sulit banget. Halo, ini scene ulang tahunnya aku. Jadi kita bikin party. Jadi semua anak-anak kantor kesini untuk celebrate party bos mereka. Nah, jangan lupa di Sleep Call. Tommy-nya itu berbeda sekali dari seorang Bron Palarai. Enggak nyaman memainkan peranan ini, tapi asik dari angle ataupun dari aspek storytelling of the story gitu. Jadi bisa kontribusi towards the plot aja udah bagi aku. Nah itu aja motivasinya, karena proses menjadi Tommy itu nggak enak. Sebenarnya memang peran Dina ini fluktuatif banget. Moodnya banyak banget di film ini. Ya tantangan terbesarnya adalah gimana dalam satu hari itu kan banyak sekali scene yang naik turun gitu. Dari happy ke seneng, ke marah, histeris atau depresi. Nah itu gimana ngejaga supaya aku bisa keluar masuk dengan cepat gitu. Awalnya ke tim tuh saya nggak pernah memberikan referensi yang spesifik gitu seperti apa gitu. Saya selalu men-share kegelisahan apa sih yang akan diangkat oleh film ini dan tema besar dari film ini itu seperti apa gitu. Dan kemudian dari kegelisahan karakternya, kegelisahan cerita itu, mereka datang dengan menawarkan bahwa oh setnya akan berwarna seperti ini, kostumnya akan seperti ini, kemudian kameranya akan seperti ini gitu. Kita membicarakan dunia teknologi yang luas, efek perkembangan teknologi dirasakan oleh seluruh manusia di dunia gitu, dan makanya kita memilih frame yang rasio yang lebih lebar gitu.
Aku cuman berpikiran waktu itu gini, Nugros ini film cukup sakit, tapi aku pengen ini menjadi film yang kesakitan yang indah, di mana mata penonton nggak terlalu gelap, nggak apa, tapi mereka bisa menikmati. Nah, aktingnya aktor inilah yang dirasakan sakitnya, tapi mata penonton nanti di bioskop, insya Allah mereka bisa menikmati ini. Itu sih yang aku berpijak pada itu aja. Nah, di sini yang aku tanyain, aku tidak ngomongin konsep film dan segala macam, tapi aku cuma mau yang butuh aku ini, aku kayaknya setelah membaca skenario ini, aku butuh metafor-metafor yang bisa aku jadikan sebuah elemen dari sinematografi. Dari situ dulu aku ngobrol hal-hal seperti itu, terus kasualitas dari film ini, sebab akibat, ya kan. Disitulah menjadi alasan-alasanku untuk konsepku ke belakang. Ketika pertama kali Mas Nugros ngebrief aku mengenai project film Sleep Call ini, dia menjelaskan karakter Dina dan dia bilang sama aku supaya aku bisa meng-create dunianya Dina based on karakter dan strata sosial dan segala macamnya. Lalu untuk moodnya, aku diskusi sama sinematografer untuk dia memberikan aku semacam guidebook supaya aku bisa tahu lighting treatment seperti apa yang akan dia buat untuk menggambarkan mood Dina yang berubah-ubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi based on love, obsession, addiction, distraction, banyak banget deh pokoknya. Jadi aku udah bisa tahu ketika kita mengerjakan scene yang misalnya dia merasa sedih, itu lighting treatmentnya seperti apa. Sehingga aku berpikir bahwa setting rumah Dina itu mungkin adalah merupakan sebuah kanvas atau background supaya sinematografer itu bisa meng-create lighting ya seperti yang dia mau gitu. Aku punya pemikiran bahwa gini, ilusi itu adalah sebuah hal yang selalu dilebih-lebihkan. Jadi kalau kita jatuh cinta sama orang atau kita cinta, wah kesannya itu adalah lebih dibandingkan dengan realitas. Nah, bagaimana aku membuat itu? Tapi itu juga jangan menjadi sesuatu yang artificial. Dari situ aku mencoba memecah unsur warna, color palette warna dari obsession love misalnya, attraction, addiction. Nah, itu aku pecah, aku kirim ke Enji. Ji, kayaknya di cerita ini kita bermain warna di sini. Obsession love misalnya turunan colornya dan seperti ini. Misalnya addiction dia seperti ini, attraction dia seperti ini, ya kan. Nah, untuk pendekatannya aku selalu diingatkan sama Mas Nugros supaya gimana caranya sesuai dengan story-nya kita membuat setup yang membuat orang-orang relate gitu dengan cerita ini. Karena Dina itu sebetulnya adalah tokoh karakter yang mewakili banyak orang seperti Dina di Jakarta yang tidak pernah terekspos. Bahkan dalam film mungkin orang tidak pernah terpikir untuk tertarik mengangkat dia sebagai peran utama. Ya, aku mencoba menggambarkan sejelas-jelasnya bagaimana dia adalah seorang perempuan muda yang hidup sendiri, single, terus dia dengan salary yang hanya sedikit mungkin di atas UMR gitu. Terus ya dengan segala kesederhanaannya ya, maksudnya hidupnya tidak mewah, tidak berlebih gitu. Ngobrol dengan Enji kayaknya paling menarik karena dari awal saya mengajak Enji untuk mendapatkan perspektif perempuan di filmnya karena karakter utamanya di sini Dina perempuan gitu dan saya sutradaranya laki-laki dan bagaimanapun masih ada sudut pandang perspektif laki-laki yang sangat kuat, sudut pandang DOP-nya juga laki-laki gitu. Jadi saya meminta Enji untuk membangun dunia perempuan di sekitar film ini gitu dan aku pikir dia datang dengan konsep dan ide yang sangat bagus bagaimana menerjemahkan karakter rumahnya Dina gitu, kontrakannya, kemudian karakter kantor gitu. Sebenarnya buat aku sebagian besar set dalam film ini, terutama yang di-create dari nol itu sangat berkesan ya, karena sutradara benar-benar memberikan kebebasan untuk aku, lu mau bikin desain seperti apa, ide lu seperti apa gitu. Yang paling berkesan udah pasti rumah Dina. Karena nggak ada yang pernah ngebayangin deh rumah sekecil itu kita bisa syuting segitu 35 scene kalau nggak salah di dalam rumah itu dan layoutnya juga dibantu oleh sinematografer kayak lu kayaknya bagus deh kalau ini temboknya lu giniin jadi kayak ada depth-nya tidak cuman hanya dinding full jadi kita bikin seperti ada frame dalam frame gitu. Kantor juga menurut aku cukup unik karena ini pertama kali aku syuting di tempat ini dan tempat ini dari nol, nggak ada barang sama sekali, terus kita create sebuah kantor kecil gitu, itu juga menarik.
Untuk editing, film ini dibangun dari dunia mimpi dan dunia nyata yang diantarkan oleh tokoh yang bernama Dina. Ini tergambarkan dari adegan-adegan yang dialami oleh Dina pada sekitarnya. Gaya editing di film Sleep Call ini, saya menggunakan konsep non-linear, sehingga akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan buat penonton, gitu. Manfaatin puzzle-puzzle antara dunia mimpi dan dunia nyata, sehingga secara tidak sadar penonton akan tahu sebenarnya jawabannya itu seperti apa. Bisa di ending ataupun bisa juga di tengah juga ada twist. Saya pikir semuanya dipikirin dengan baik ya di film ini gitu. Ini pertama kalinya saya ngerasa semua elemen bisa saya manfaatkan dengan baik karena timnya sudah mengerjakan proporsinya dengan profesional gitu. Mereka punya visi terhadap ceritanya gitu dan bisa menerjemahkan visi sutradaranya dengan baik. Jadi saya tinggal kayaknya ini kelebihan, saya ini kekurangan, kayaknya ini lebih pas di sini dan sebagainya. Jadi obrolannya itu udah tinggal nggak teknis lah gitu bahwa ini kurang begini ya, ini kurang begitu. Saya selalu datang ke set dengan rasa bahagia. Semoga teman-teman yang menonton dan antusias dengan film ini suka sih sama bisa nangkep pesan yang kita mau sampein tuh apa gitu. Karena ini fenomena yang menarik gitu dan aku selalu percaya film itu penanda zaman. Semua karya seni itu penanda zaman dan bisa mengerti bahwa fenomena ini bukan sesuatu yang kecil tapi sesuatu yang besar dan menandai kita as a human, menandai kita sebagai masyarakat di dunia ini yang menghadapi kesepian dengan cara yang kita punya tadi, teknologi komunikasi yang sudah maju gitu loh. Tapi punya impact yang buruk juga terhadap manusia gitu. One of the best stories to enjoy as a love story, as a thriller, and as a social commentary juga. Jadi bagi aku itu it's hard to come by ya, something yang bisa kita entertain audience, tapi at the same time we say something about the society we live in gitu. Harapan aku ke penonton, semoga penonton sih bisa menikmati film yang cukup mengganggu ini ya, in a good way gitu. Jadi kayak mungkin jadi bisa lebih aware sama orang-orang yang manipulatif, and they can enjoy the movie, and they can go home with a big, depressing smile. Aku rasa setiap penonton akan mendapatkan experience yang beda-beda ketika nonton. Mungkin ada yang bisa relate, ada yang bisa mengasihani peran, ada yang bisa benci banget dengan peranku. Mereka akan ngambil sesuatu yang beda-beda dengan perspektifnya masing-masing. Jadi harapanku ya sebenarnya lebih ke semoga film ini bisa menghibur, bisa memberikan pengalaman yang berbeda di bioskop dan menawarkan warna baru gitu di film Indonesia. Bahwa Sleep Call itu juga terjadi karena orang-orang merasa kesepian atau rasa sepi yang membunuh gitu. Jadi siapapun ya, aku rasa regardless umur, rasa kesepian itu adalah hal yang wajar dirasakan. Aku rasa ini akan sangat relate ke banyak orang sih. Ya, saya berharap ketika penonton menonton Sleep Call, mereka yang pertama terhibur, kemudian at the end of the day berhati-hati dengan kesehatan mental karena terlalu dalam terlibat dalam perkembangan teknologi bisa membuat jiwa kita meronta, jiwa kita terganggu gitu ya. Jadi agama bilang segala sesuatu itu boleh tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Jadi terlibat dalam komunikasi terhadap individu yang lain lewat sleep call kalau menjadi candu juga kurang baik. Jadi intinya saya berharap ketika orang selesai nonton ini mereka bisa pulang dan berdialektika bahwa teknologi itu bisa sangat membantu tapi juga bisa sangat membunuh gitu. Day 21 for Sleep Call, it's a wrap! Berguna buat semua.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bekerja sangat baik sepanjang kita membuat Sleep Call ini. Terima kasih juga buat Laura Basuki, buat Yowan, buat Mas Rukman Rosadi, Mas Aga, Mbak Ade, Mbak Eba, Angie, Oji, siapa lagi nih? Udin, juga dari Simatupang. Nah, jangan sedih dong, aku menangis, batuk nangis. Buat Ade dan teman-teman semua yang nggak bisa disebut satu persatu, panjang banget. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang dalam. Kita sudah berkarya dengan baik. Semoga bisa diterima oleh penonton kita dan hasil ini bisa membanggakan kita semua. Juga tepuk tangan untuk penulis skenario kita, Monjian Mojo. Dia sudah bawa baju ganti. Terima kasih ya teman-teman semua. Alhamdulillah, hidup alamin. Sleep Call.